Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang selalu hadir di setiap hidup kita. Dia Allah yang selalu menyertai, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Hari ini Dia hadir untuk tuntun bimbing hidup kita dengan firman-Nya. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab kami sadar kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan salah jalan, kami akan gagal dan binasa. Dalam kesadaran itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami membaca, kami merenungkan firman Tuhan, kami menemukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu juga yang kami lakukan di hidup ini. Dan untuk itu, berkati semua yang mengikuti pelayanan ini, dan ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dibaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 20. Sekali lagi, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 20. Begini dikatakan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Yesus berfirman dalam Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Di mana 2 atau 3 orang berkumpul mempercakapkan tentang Yesus, di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang terjadi kepada 2 orang dari murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil atau kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka mempercakapkan tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus. Di tengah percakapan, Yesus datang, hadir, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 13 sampai 15.
Mereka tidak mengenal Yesus sebab ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayat 16. Ketika Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan? Seorang murid yang bernama Kleopas dengan muka muram, tanda kekecewaan menjawab, apakah engkau orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Ayat 17 dan 18. Tentang apa yang dialami oleh Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Ayat 19 sampai 20. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman disampaikan kepada kita sebagai keluarga Kristen, sebagai pelayan dan umat Tuhan. Setiap perjumpaan dan setiap perjalanan bersama dengan sesama hendaklah diisi dengan percakapan yang bermanfaat, percakapan yang berbobot, yaitu mempercakapkan tentang perbuatan Tuhan. Seperti dua orang dalam perjalanan ke Emmaus, mempercakapkan tentang Tuhan. Di situ Yesus hadir, menuntun, menyertai, dan berjalan bersama-sama. Kalau Yesus hadir, menuntun, menyertai, dan berjalan bersama-sama dengan keluarga kita, Dia menuntun, menyertai, berjalan bersama dalam pelayanan, dalam pengabdian, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam studi, dalam apapun yang kita kerjakan. Pasti ada keberhasilan. Tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami jangan sampai membuat mata rohani kita menjadi buta, sehingga kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan sungguh. Tantangan, pergumulan, jangan mengantar kita untuk meninggalkan persekutuan. Seperti dua orang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka meninggalkan murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem dan mereka menuju ke Emmaus yang kira-kira 11 km jauhnya dari Yerusalem. Jadi sekalipun ada kekecewaan, ada persoalan, pergumulan, jangan sekali-sekali meninggalkan persekutuan. Tapi sebaliknya, dengan adanya tantangan, pergumulan, kekecewaan, hendaklah mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Sehingga kita dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan diejawantakan di hidup ini. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah dan Tuhan rancang bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan diberkati seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Bukit Moria Rike, Manado ini. Khususnya tim multimedia dan bahkan juga seluruh perangkat pelayanan, seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu pemuda remaja anak sekolah minggu, Bapak Ibu lansia, para janda duda, dan semua umat Tuhan. Biar Tuhan jamah. Biar kami terus ada bersama Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami di hidup ini, kami tetap dituntun disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami selalu tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Dan oleh sebab itu, di tengah pergumulan masing-masing, biar Engkau Allah hadir. Dan yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang berselisih didamaikan, yang kehilangan harapan hidup diberi pengharapan baru, yang putus asa Tuhan kuatkan dan bangkitkan semangat hidup, dan Tuhan tolong
manakala kami menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Engkau Allah Jehovah Jireh, biar Engkau yang anugerahkan berkat-berkat di hidup ini. Dan lancarkan semua yang dikerjakan dalam kerja pelayanan, dalam pengabdian di bidang kerja masing-masing. Biar semua Tuhan yang sertai, sehingga semua lancar sukses, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Dan berkati juga bangsa kami, pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah, di kabupaten kota, semua diberkati, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan yang ada di kabupaten kota semua diberkati. Dan Tuhan lancarkan, sukseskan program-program pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria, Rike khususnya untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Biar Tuhan yang pakai panitia, pakai para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan umat untuk bergandengan tangan melaksanakan pekerjaan Tuhan ini, sehingga semua sukses. Datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu sangat berarti bagi kami, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menyertai, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.